Profesor perguruan tinggi yang dicintai tewas, ditembak di kampus universitas. Maaf, saya agak kehabisan kata-kata karena ini memang situasi yang sangat tragis. Itu sangat aneh. Siapa yang mau melakukan itu dan menargetkan beliau? Setelah penyelidikan, detektif menemukan tersangkanya pernah duduk di kelas itu. Sebenarnya selain tuduhan itu, saya tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Para penyelidik mengatakan ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja karena emosi sesaat. Mereka percaya bahwa tersangka sudah merencanakannya sejak lama. Di detik terakhir, korban mengenali pelaku dan berkata, "Aku tahu kamu akan melakukan ini." 5 Oktober 2022, di Tucson, Arizona, di kampus Universitas Arizona, semester musim gugur sedang berlangsung. Sekitar pukul 2 siang, panggilan mengejutkan masuk ke 911. Penelepon mengatakan ada seseorang di gedung Harshbarger. Mereka membutuhkan pengawalan polisi untuk mengeluarkan orang ini. Nah, itu adalah gedung tempat Departemen Hidrologi dan Ilmu Atmosfer berada. Menurut The Associated Press, gedung itu berada di barat laut toko buku universitas dan gedung Student Union. Kemudian, saat petugas menuju ke gedung tersebut, tiba-tiba mereka menerima laporan bahwa telah terjadi penembakan. Kampus langsung masuk status lockdown. Petugas mengetahui bahwa penembakan tersebut menyebabkan 2 orang terluka. 1 korban dirawat di lokasi akibat serpihan peluru. Korban lain ditembak beberapa kali, dibawa ke rumah sakit dan meninggal di sana. Mahasiswa, dosen, dan staf terkejut mengetahui korban yang meninggal adalah Dr. Thomas Meixner, Kepala Departemen Hidrologi dan Ilmu Atmosfer. Pertanyaan utama sekarang, siapa pelakunya dan mengapa tampak acak? Apakah ini balas dendam? Saat petugas datang, tersangka sudah kabur, namun saksi mata mengenali tersangka yang pernah jadi mahasiswa di kelas itu. Pencarian tersangka berakhir lebih dari 100 mil dari Tucson setelah seorang pengemudi dikejar karena menolak berhenti. Jalan mundur. Ada penumpang lain di mobil itu? Apakah ada senjata di dalam mobil itu? Apa yang kamu punya? Berhenti di situ? Maju, aku sudah menangkapnya. Kamu sudah menangkapnya. Gunner, ya ayo kita periksa kendaraannya. Oh, baiklah. Kamu tidak melihat apa-apa, kamu masuk ke pintu tidak ada apa-apa. 2 mil ke atas sini untuk diingat. 466 subjek 110-15 kendaraan sudah diperiksa. Kami akan hubungi untuk buka lalu lintas. Ini sudah menyenangkan, baiklah. Aku penasaran siapa yang akan datang menjemputnya. Pejabat memastikan pria ini yang dicari. Di mobilnya ditemukan pistol 9 mm berisi amunisi yang cocok dengan 11 selongsong peluru di TKP. Pengemudi bernama Murad Dervish, 46 tahun, yang juga mantan mahasiswa Universitas Arizona. Mari kita ganti petugas dan bawa ke kanan saya. Kamu baik-baik saja, oke? Kamu tidak terluka atau apa-apa? Tidak. Silakan lepas dan tutup tanganku, Oliver. Bagus, baiklah. Baiklah, silakan ambil yang satunya lagi. Aku tahu kamu mungkin sudah memeriksanya, tapi itulah yang kucari. Akan aku cek lagi. Kamu oke, bro? Nggak terlalu ketat kan? Baiklah, tunggu sebentar. Ya, kamu bisa kunci ganda. Tolong. Akan menggeledah saya lagi. Baiklah, terima kasih. Baiklah, bro. Tak ada yang bisa menusuk saya, tak ada jarum suntik atau benda tajam seperti itu.
Baiklah, kita aman. Saya hanya mau fotomu. Oke. Saya akan membawanya ke sisi penumpang. Saya akan cek kendaraan saya di sini. Pastikan untuk memeriksanya lagi. Ya, kamu harus memindahkannya lebih ke sana. Terima kasih. Baiklah, Mas. Hati-hati dengan radionya. Watch your step, alright, bud? Dalam konferensi pers usai penangkapan, Kepala Polisi Universitas Arizona menyatakan mantan mahasiswa itu seharusnya tak berada di kampus. Tersangka awalnya digambarkan sebagai pria kulit putih, tinggi sekitar 5 kaki 8 inci, berusia 35 tahun, berambut coklat pendek, dan mengenakan topi bisbol biru. Departemen Kepolisian Universitas Arizona menerima telepon dari seseorang di gedung Harshbarger yang melaporkan bahwa seorang mantan mahasiswa berada di dalam gedung. Mahasiswa tersebut tidak diizinkan berada di gedung itu. Orang tersebut dikenal oleh staf sebagai mantan mahasiswa dan mereka percaya bahwa dia seharusnya tidak berada di gedung itu. Menurut afidavit, Murad dikeluarkan dari sekolah pada Februari 2022, 8 bulan sebelum penembakan terjadi. Menurut dokumen, dia dilarang memasuki area Universitas Arizona dan menjadi subjek beberapa laporan pelecehan serta ancaman terhadap staf di gedung Harshbarger. Kejadiannya sangat parah hingga beredar email berisi foto Murad dan instruksi menelepon 911 jika dia kembali ke gedung itu. Duduk di kursi belakang mobil polisi, dia tampak mulai berbicara pelan pada dirinya sendiri. Oh, santai saja. Baiklah, bro. Tolong, kami akan pindahkan kamu ke WPD. Step out for me. Baiklah, Semua sudah siap dan diatur. apakah kamu ingin ganti borgol di sini? Tetap di situ, aku akan siapkan semuanya. Nanti saat aku memutar tubuhmu, bisa langsung dipasang lagi. Oke? Setiap kali aku lepas borgolmu, taruh tanganmu di atas kepala. Paham? Di atas kepalamu? Sama juga dengan yang ini. Baiklah, silakan menghadap ke mobil. Baiklah, silakan bawa lengan ini ke belakang. Saya akan periksa lagi untuk memastikan ini tidak terlalu ketat. Oke. Teman-teman, mau cari mereka di ponsel. Ayo kita temukan mereka sebelum gagal. Baiklah, kita akan berjalan kembali ke mobil mereka. Oke. Baiklah, menghadap ke mobil. Mereka akan menggeledahmu dengan cepat. Cek lagi kotak-kotak mereka. Jadi tolong buka kakimu. Maaf, Sheriff. Ya. Tidak masalah. Benar? Semua orang juga bagian dari itu. Kamu tahu. Iya, aku tahu. Aku memang punya satu yang kamu mau tadi. Oke? Ada sesuatu di sepatumu?
Pukul 2 pagi Murad sudah di ruang interogasi dan menolak bicara. Jadi kamu mahasiswa pasca sarjana di sini? Oke, karena aku lihat kamu punya kartu mahasiswa. Ya, aku bukan mahasiswa pasca sarjana. Sebenarnya selain tuduhan itu aku tidak ingin atau seharusnya menjawab pertanyaan lagi. Oke, Kamu bebas menjawab pertanyaan apa saja. Jika tidak ingin menjawab, itu hakmu sepenuhnya. Kalau aku membacakan pertanyaan dan kamu tidak mau jawab, cukup bilang tidak mau. ya, Apakah itu cocok buatmu? Baiklah. saya rasa saya lebih memilih bicara dengan pengacara dulu sebelum itu. Saya hanya ingin tahu tuduhannya. Oke, Cari pengacara? Tunggu pengacara. Oh, saya senang menjawab pertanyaan Anda. Anda punya pertanyaan untuk saya? Untuk memberitahu saya apa saja tuduhannya. Oke, jadi sekarang ada seorang pria, Tim Corley, yang terluka hari ini. Kalau kamu kenal Tim terkena peluru nyasar, jadi itu penganiayaan berat terhadap Tim. Jadi itu salah satu tuduhan yang sedang saya perhatikan? Itu banyak sekali tuduhannya. Tidak, masih ada tuduhan lain yang sedang saya pertimbangkan. Seperti, Kamu tak mau bicara tanpa pengacara, tak masalah. Ya, kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Kami punya banyak bukti, dan aku yakin kamu tahu itu. Tapi aku tidak akan memaksamu menjawab soal itu. Sayang sekali aku ingin dengar ceritamu. Dulu aku kuliah di sini sebagai mahasiswa sarjana dan diperlakukan sangat buruk oleh staf. kamu akan menceritakan kisahmu di pengadilan. Setelah itu, Mungkin, akhirnya, jika menurutmu penting memberitahu kami sekarang, ya, banyak orang akan bilang ceritamu berubah sesuai ucapan petugas. Sudahkah kamu memberitahu dia dari awal ceritanya apa? Sekarang kamu hanya mengubah ceritamu, versimu. Itu supaya sesuai dengan bukti. benar? Sejujurnya pengacara saya menyarankan begitu. Jadi kamu tidak mau menjawab pertanyaan saya tentang seorang pengacara? Tidak, oke. Saya menuntutmu atas pembunuhan tingkat pertama. Dia terlihat terkejut. Kamu bilang aku bodoh. Oke, kamu bilang kamu tidak mau menjawab pertanyaanku. Ya, siapapun harus menjawab pertanyaanku. Aku sangat ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan hari ini. Kami menemukan sebuah pistol di mobilmu. Aku yakin kamu ingin mendengarnya. Kami menemukan sebuah pistol di mobilmu. Dari surat perlindungan ini, kamu tampaknya dilarang punya senjata api apapun. Biar saya lihat untuk Brianna Moreno. Suratnya diserahkan pada bulan Maret tahun lalu. Mobil Anda telah dibawa ke tempat penyitaan. Kami akan menahannya di sana untuk sementara waktu. Kami sudah menggeledah rumah dan mobil Anda. Sebelum pergi malam ini, saya juga perlu menggeledah Anda. Secara khusus, kami akan mengambil swab bukal. Kami akan mengambil pakaian Anda sebagai barang bukti. Swab bukal. Ya, itu adalah swab DNA yang diambil dari dalam pipi Anda menggunakan cotton bud digosok. Saya pernah melakukan itu sebelumnya. Kamu pernah melakukan itu sebelumnya? Tidak. Kamu juga mengusap tangan. Ya, aku kira kamu juga melakukan itu. Aku pikir kamu akan melakukan itu. Kamu pikir kamu akan melakukan itu? Ya. Hanya sedikit menyakitimu. Kamu seperti sedang sekarat. Ya, aku sudah menduganya. Aku pernah dengar orang melakukan itu. Sayang kita tak bisa bicara, padahal banyak kesamaan. Kuliah di Universitas Arizona, tinggal di CDO. Sayangnya, aku tidak bisa bicara denganmu, Dollar. Kamu bebas melakukannya dan bicara denganku. Mereka ada di sini. Ya, aku tahu.
Tapi karena kamu sedang ditahan dan kamu sedang diinterogasi, maka ya, kamu harus meminta pengacara untuk hadir selama interogasi, kan? Mungkin kamu harus tunggu sampai jam 4 pagi, mungkin aku akan bicara. Aku paham kamu lelah, kami juga lelah dan memulai hari lebih awal. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Andai kita bertemu lebih awal hari ini, bukan jauh di dekat Ajo, mungkin kita sudah mulai lebih cepat. Aku tidak yakin ini sudah jam 4, tapi ini hampir jam 2.30. Kalau kamu bisa bawa pengacara ke sini, mungkin bisa, meski pembela umum tidak secepat itu. Lagi pula kita kesampingkan masalah uang. Ya. Oke. Terima kasih, Tuan. Dervish. Kamu akan berada di sini untuk sementara waktu, sementara kami mengurus beberapa dokumen. Oke. Tetap di sini saja. Kami harus memindahkanmu kembali ke ruangan yang lain. 100%. Oke, ya, aku di sini. Oke. Setidaknya aku telah menjalankan misiku. So itu bukan satu-satunya komentar mengerikan yang diduga diucapkan Murad. Petugas mencatatnya dalam afidavit setelah pembacaan hak Miranda. Sebelum diinterogasi, Devrish spontan berkata, "Aku harap dia baik-baik saja. Mungkin itu hanya harapan kosong." Aku merasa tidak dihargai oleh departemen itu. Seorang wanita tak akan melakukan ini. Aku berniat bunuh diri, menembak diriku, tapi tak bisa. Hakim di Arizona memutuskan menahannya tanpa jaminan. Murad didakwa pembunuhan tingkat pertama, penyerangan berat dengan senjata mematikan, kepemilikan senjata ilegal, tindakan membahayakan, dan pencurian dengan pemberatan. Pada Mei 2024 kasus ini mulai disidangkan. Menurut 13 News, Arizona jaksa berargumen Murad tahu tindakannya. Jaksa Halliway Gold mengatakan kepada juri, dia pergi karena menyadari ada konsekuensi. Dia sadar perbuatannya salah dan harus melarikan diri. Pihak pembela menunda pernyataan pembukaan hingga jaksa selesai. Saksi memberikan kesaksian. Murad memakai masker bedah dan topi baseball. Mereka mendengar ledakan, lalu melihat Dr. Thomas Meixner berlari ke kantornya dengan luka tembak, sementara Murad menempelkan wajah ke kaca pintu. Juri diinformasikan Murad mengancam selama setahun sebelum penembakan dengan beberapa ancaman bernada antisemit. Bagaimana Dr. Thomas Meixner diduga mengatur konspirasi yang dipimpin oleh orang Yahudi terhadap dirinya, meskipun ia dilaporkan dibesarkan sebagai Katolik Roma. Pengacara Murad menyatakan kemarahan Murad pada Dr. Thomas Meixner karena nilai ujian buruk dan pembunuhan itu tidak direncanakan. Ia bersalah atas pembunuhan tingkat 2, kecuali dinyatakan tidak waras. Inilah yang dikatakan pihak pembela saat argumen penutupnya. Murad Dervish kehilangan akal sehatnya pada 5 Oktober 2022. Dia memiliki masalah kesehatan mental yang parah. Dia tidak tahu mana yang benar dan salah. Pihak penuntut membantah argumen itu, mengatakan bahwa dia bukan bersalah namun gila, dia memang bersalah. Pada 21 Mei 2024 juri menyatakan Murad Dervish bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan 5 kejahatan berat lain. Bulan berikutnya ia kembali ke sidang untuk menerima vonis. Dalam sidang, rekan Dr. Thomas Meixner menggambarkannya sebagai mentor baik hati, bersemangat, cendekiawan, dan pemimpin yang mendorong departemen menuju keunggulan. Pembunuhan itu juga berdampak pada kesehatan mental mahasiswa dan staf, sehingga banyak yang kesulitan kembali ke kampus. Keluarga Dr. Meixner mengajukan permohonan yang penuh emosi kepada hakim dan meminta agar Murad Dervish dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Salah satu dari dokter, putra Dr. Meixner mengatakan di pengadilan ia ingin mati agar bisa memeluk ayahnya lagi. Sementara saudari korban mengkritik Departemen Kepolisian Universitas dan penjual senjata kepada Murad. Murad dikabarkan meminta maaf kepada keluarga saat memberikan pernyataan, sambil juga mengklaim bahwa pengacaranya membuat banyak kesalahan selama persidangan, seperti tidak mengajukan pemindahan lokasi sidang dan menyatakan bahwa seluruh proses tersebut tidak adil. Hakim Howard Fell dari Pengadilan Tinggi Pima County menanggapi, Anda akan dipenjara seumur hidup. Murad
Muhammad Dervish dihukum penjara seumur hidup ditambah 14 tahun tanpa pembebasan bersyarat dan menjalani hukuman di penjara negara bagian Buckeye, Arizona. Pada tahun 2024, keluarga Dr. Thomas Meixner menyelesaikan gugatan $2,5 juta dengan Universitas Arizona setelah menuduh kampus gagal melindunginya dari mahasiswa yang sering mengancam. Itu saja untuk episode Inside the Crime kali ini. Tonton episode lain di YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Sampai jumpa besok di kasus berikutnya.